Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Gak lama-lama lagi kita langsung aja ke ceritanya. Cekidot. Pada saat ini semua orang menatap takjub pada kristal raksasa yang melayang di udara di atas danau. Namun Qiu memanfaatkan momen itu. Tiba-tiba melompat dari pelukan King Mu'er dan terjun ke danau dengan suara cipratan. Qiu! Seru King Mu'er. Namun Qiu berenang telentang. Kakinya menciprat-cipratkan air, tampak luar biasa puas. Xiaoyan memperhatikan Qiu. Begitu puas di danau, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ia menahan nafas dan berbisik kepada King Mu'er. Bolehkah saya bertanya pada Qiu apa yang baru saja terjadi? Iya, tanya Qiu. King Mu'er segera mulai bertanya pada Qiu dan Qiu menjawab King Mu'er, mengulurkan tangan kecilnya untuk mengundang semua orang masuk ke dalam air. Ekspresi King Mu'er berubah dari terkejut menjadi gembira. Ia menarik nafas dalam-dalam dan menyampaikan. Qiu bilang ini adalah inti dari runtuhan kuno yang dikenal sebagai danau penempa tubuh dan penyehat jiwa. Air danau ini menempa tubuh dan aromanya menyehatkan jiwa. Ini adalah berkah yang dianugerahkan kepada Dodi yang masuk ke sini oleh penciptanya. Ya Tuhan, ternyata ada danau spiritual seperti itu. Ayo masuk. Mendengar bahwa air danau itu bisa menempa tubuh sekaligus menyehatkan jiwa, Xiaoyan langsung berteriak dan meminta untuk melompat masuk. Tunggu! Xiaoyan menghentikan Xiaoyan dan menginstruksikan King Mu'er. Tanyakan pada Qiu kenapa dia tidak memberitahu saya sebelumnya. Memang dia belum mengatakan apa-apa sebelumnya, tetapi sekarang telah berada di danau. Dia memberitahu semua orang. Pasti ada alasannya. Kali ini, tanpa menunggu King Mu'er bertanya, Qiu mulai bergumam tanpa henti. Kemudian King Mu'er dengan cepat menerjemahkan. Katanya, ia tidak bisa bicara sampai kita sampai di danau. Kalau kita tidak bisa mengalahkan para penjaga binatang iblis di sini, energi penempa tubuh danau tak akan aktif dan aroma penyegar jiwa tak akan muncul. Benarkah? Dodi kuno yang membangun tempat ini benar-benar ahli. Ia pasti Dodi bintang 9, bukan Dodi bintang 9 biasa. Ayo masuk ke air dan tempat tubuh serta pelihara jiwa kita. Keraguan mereka terjawab. Xiaoyan berseru dan semua orang melompat ke danau, berendam di air yang kaya akan energi spiritual surga dan bumi. Mereka merasakan energi lembut meresap melalui kulit dan anggota tubuh mereka. Mereka merasakan tulang dan otot mereka perlahan tertransformasi. Bersama dengan itu, aroma manis yang meresap memasuki lautan kesadaran mereka melalui nafas, bertahan di sana dan melihara kekuatan jiwa mereka. Sungguh tempat yang suci. Xiaoyan merentangkan tangannya di danau, mengerang menikmat. Namun, ia segera menyadari bahwa efek penyeimbang air danau jelas lebih rendah daripada pil penyembuh sumsum tulang. Hanya aromanya yang memuaskannya dalam hal memelihara kekuatan jiwa. Kesempatan seperti itu untuk melihara kekuatan jiwa seseorang sangatlah langka. Jika seseorang dapat memeliharanya sepenuhnya di sini untuk waktu yang lama, meskipun kekuatan jiwanya tidak akan langsung meningkat, itu akan sangat bermanfaat bagi kultivasi dan kemajuan di masa depan. Ia tak dapat menahan diri untuk bertanya dengan lembut kepada Qiu. Berapa lama aroma kekuatan jiwa yang melihara ini akan bertahan? Namun Qiu acuh tak acuh sambil menepuk-nepuk perutnya yang membuncit dengan tangan kecilnya. Hanya 7 hari? Xiaoyan dan yang lainnya agak kecewa dengan terjemah King Mu'er. Seolah merasakan kekecewaan dan ketidakpuasan mereka, Qiu memutar matanya dan merutu kepada King Mu'er lagi, yang membuat ekspresi King Mu'er penuh penyesalan di wajahnya dan berkata, Qiu bilang, berhentilah mengeluh dan cepatlah serap energinya dan hirup aromanya. Energi danau yang melembutkan tubuh,
dan aromanya yang menyegarkan jiwa hanya bertahan selama 7 hari. Setelah itu energinya akan menghilang dan mungkin butuh 1000 tahun sebelum energi dan aromanya kembali menyatu. Kalau begitu, ayo cepat dan hirup aromanya sebanyak mungkin. Ya, setiap nafas berharga. Ucapan King Mu'er membuat semua orang bernafas lebih cepat. Dengan panik menyerap aromanya. Longgi adalah yang paling keterlaluan, berubah menjadi naga petir emas 9 mendalam sepanjang 100 kaki. Dengan satu suapan besar, semua orang telah menelan setidaknya puluhan tekukan. Namun Xiaoyan tetap tidak puas, merasa bahwa Kaisar Do Bintang 9 kuno yang membangun tempat ini agak pelit. Ia berbaring terlentang di danau, menatap batu kristal besar yang menggantung di udara di tengahnya. Ia berasumsi bahwa batu kristal itulah yang menopang energi dan aroma di dalamnya. Saat ia menatapnya, tiba-tiba ia menyadari bahwa aroma itu sudah ada sebelum tetesan air mengembun menjadi batu kristal. Ia tiba-tiba berdiri dan bertanya kepada Qiu, "Untuk apa batu kristal itu?" Sambil berbaring malas di permukaan, bibir Qiu melengkung membentuk senyum licik, nyaris setengah. Ia mengangkat kaki mungilnya, mengetuk-ngetuk batu kristal itu dengan jari kakinya. Ia menatap Xiaoyan dengan tatapan bertanya, menyiratkan. "Anda yang menanyakannya?" Lalu dengan nada acuh tak acuh, ia menggumamkan sesuatu. King Mu'er tiba-tiba melompat dari air dan bertanya kepada Qiu dan heran. "Benarkah?" Pakaiannya basah kuyup, ia berdiri di permukaan danau. Sosok anggunnya semakin menonjol berkat lekuk tubuhnya yang halus, mengundang pusaran pikiran. Namun Xiaoyan tak sempat mengagumi kecantikan King Mu'er yang belum pernah ia kagumi sebelumnya. Ia buru-buru bertanya, "Apa yang dikatakan Qiu?" King Mu'er menjawab dengan penuh semangat. Qiu bilang batu kristal itu kunci untuk masuki rumah kuno Dodi. Semua orang bergidik mendengar kata-kata itu, dan dengan suara cipratan emas mereka semua melompat dari air. Ling Su berdiri di permukaan. Matanya berkilau keemasan saat ia menatap batu kristal itu. Rumah Dodi Bintang 9 kuno pasti penuh dengan harta karun. Xiaoyan mengalihkan pandangannya dan dengan marah bertanya pada Qiu. "Kenapa Anda tidak memberitahu saya sebelumnya?" Qiu melotot dan mengerutu keras. King Mu'er berkata, "Katanya Anda tidak menanyakannya." "Dasar bocah nakal, tunggu saja bagaimana saya akan menghadapi Anda nanti." Gigi Xiaoyan gatal karena marah. "Cepat, katakan pada saya bagaimana kita menggunakan batu kristal itu." Qiu ketakutan melihat ekspresi Xiaoyan. Ia belum pernah melihat Xiaoyan seagresif ini sebelumnya. Dengan gemetar ia mendekati King Mu'er dan menggerutu padanya dengan suara gemetar. King Mu'er memeluk Qiu dengan penuh kasih sayang, lalu menoleh ke Xiaoyan dan berkata, Qiu bilang kita hanya perlu berusaha sebaik mungkin untuk menghancurkan batu kristal itu. Qiu juga bilang kalau kita bisa menghancurkan batu kristal itu akan ada peluang besar. Tapi ia tidak boleh mengungkapkan terlalu banyak. Melihat semua orang bersemangat untuk mencoba, ia segera menambahkan. Kita baru bisa menyerap setelah 7 hari, selama energi yang menempa tubuh dan aroma yang menyehatkan jiwa masih ada. Kita tak akan mampu menghancurkan batu kristal itu dengan kekuatan kita. Mengetahui bahwa mereka baru bisa bertindak setelah 7 hari, semua orang memusatkan pikiran dan membenamkan diri di danau. Terus membiarkan air menempa tubuh mereka dan aroma yang menyehatkan jiwa mereka. 7 hari berlalu dengan cepat dan aroma manis itu perlahan memudar. Danau kembali tenang dan damai. Semua orang berdiri mengelilingi batu kristal raksasa yang melayang di udara di tengah danau. Dan bersemangat. Xiaoyan bertanya, "Siapa yang akan mencoba duluan?" Melihat Xiaoyan bertanya kepada orang lain, ia sebenarnya tidak sabar. Xiaoyan tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, Anda duluan." Ia lalu memperingatkan, "Jangan gunakan kekuatan penuh Anda dulu. Lagi pula kita sama sekali tidak memahaminya. Kalau bisa memantul, akan merepotkan." "Ya, kalau begitu saya akan mencoba dengan kekuatan hanya 50%. Xiaoyan mengangguk. Doki mengalir deras di sekujur tubuhnya dan ia melompat, memukul batu kristal itu dengan tangan kanannya.
Namun permukaan batu kristal yang tampak padat itu beriak dengan cahaya kuning pucat, menciptakan riak-riak yang sepenuhnya menangkis serangan Xiuzan. Melihat itu, Xiuzan tercengang. Apa yang terjadi? Bukankah itu batu kristal? Kenapa rasanya seperti memukul air? Ekspresi Xiuzan berubah. Hanya karena terlihat seperti kristal, bukan berarti itu kristal. Ada berbagai macam batu aneh di dunia. Lagi pula batu kristal ini terbentuk dari tetesan air yang terkondensasi. Dan intinya terdapat arus dengan warna yang sama dengan riak-riaknya. Ini sangat aneh dan tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Kemudian ia memerintahkan, coba lagi dengan kekuatan 70%. Xiuzan merujutkan bibirnya dan melancarkan pukulan lagi. Tetapi riak-riak di permukaan batu kristal itu sekali lagi membuatnya menghilang. Xiuzan mengangkat alisnya. Ayo kita serang dengan kekuatan penuh dan lihat. Di bawah kekuatan penuh Xiuzan, batu kristal besar itu akhirnya sedikit bergoyang, tetapi hanya sedikit. Saya tak percaya saya tidak bisa menghancurkan batu pecah ini. Begitu kata-kata itu terucap, sosok monster muncul di belakang Xiuzan, berbalut baju zirah emas, dan semangat juang keemasan menguar di sarung tinjunya. Xiuzan menghentakkan kakinya dengan keras, dan tinju kanan yang membawa kekuatan dahsyat menghantam batu kristal. Kali ini, gelombang kuning pucat di permukaan batu kristal seperti air. Baru saja mulai beriak ketika dihancurkan oleh kekuatan dahsyat Xiuzan, dan batu kristal itu mulai bergetar. Masih ada harapan. Semua orang bersuka cita, tetapi kemudian mereka sangat terkejut. Mereka melihat cahaya kuning pucat menyambar permukaan batu kristal, menelan semangat juang emas Xiuzan, dan menyerapnya ke dalam aliran udara kuning pucat di intinya. Batu kristal yang bergetar itu langsung stabil. Batu kristal ini benar-benar bisa menyerap semangat juang untuk memperkuat dirinya. Semua orang terkejut, terutama Xiuzan. Alisnya berkerut dan wajahnya yang semula memerah tampak agak ungu. Saat itu, Qiu-Qiu yang sedang meringkuk di pelukan King Mu'er sambil menelan pil obat, tiba-tiba teringat sesuatu dan mulai mengerutu. King Mu'er berteriak panik. Xiuzan mundur! Tapi sudah terlambat, sebuah tinju emas yang menyilaukan telah keluar dari kristal, membuat Xiuzan yang tak sadarkan diri terlempar lebih dari 3 meter. Kristal ini sungguh aneh, tidak hanya dapat menyerap doki, tetapi juga dapat menggunakan doki yang diserap untuk meniru keterampilan do penyerang dan menyerang kebalik mereka. Dengan darah menetes dari sudut mulutnya, Xiuzan menatap kristal itu. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Semua orang terdiam. Jika serangan itu tidak cukup kuat, kristal itu tidak akan hancur. Begitu mencapai titik ini, mana ia dapat hancur? Doki yang diserap akan menyerang balik. Dengan kata lain, semakin keras serangannya, semakin kuat serangan baliknya, yang secara efektif menyerang penyerang dirinya sendiri. Bagaimana mungkin? Xiuzan menatap Qiu-Qiu masih dalam pelukan King Mu'er, berharap mendapatkan solusi darinya. Sambil menatap Xiuzan dan King Mu'er yang tampak memohon, Qiu-Qiu tampak sangat gelisah. Setelah ragu-ragu cukup lama, ia menggelengkan kepalanya dengan tegas. Apakah kita akan melewatkan kediaman Kaisar Do Bintang 9 kuno? Semua orang mendesah frustasi. Tidak juga. Xiuzan menatap batu kristal itu dan berkata, karena Kaisar Do Bintang 9 meninggalkan kunci pintu masuk ini, pasti ada cara untuk menerobos. Kita hanya belum menemukan kuncinya. Setelah jeda, Xiuzan melanjutkan. Mengambil kekayaan lawan untuk menahannya mungkin tampak sempurna. Tapi saya rasa itu tidak sepenuhnya sempurna. Begitu kita menemukan kelemahannya, kita pasti bisa menghancurkannya. Tuan Muda Xiu, Anda benar. Penggunaan doki oleh Xiuzan hanyalah salah satu metode. Kita mungkin juga mencoba berbagai metode lain. Semua orang kembali percaya diri, bersemangat untuk mencoba. Menggunakan doki tidak akan berhasil. Kalau begitu, kata Xiuzan, ragu sejenak saat matanya melirik Qiu-Qiu yang cemberut, seolah menunjukkan sedikit penyesalan. Namun Xiuzan saat ini fokus mencari cara untuk mematahkannya, tanpa berpikir lebih jauh.
menggunakan kekuatan es Jijing, api surgawi saya, petir Longyi, angin badai, racun dan Erming, kekuatan jiwa, atau kekuatan fisik murni. Ada begitu banyak metode, mana yang harus kita coba dulu? Tanya Xiaoyan, mengamati kerumunan dengan tatapan bertanya. Melihat kebingungan mereka, Xiaoyan tahu pertanyaannya hanya buang-buang waktu. Tapi coba pikirkan, jika dia tahu metode mana yang akan berhasil, mengapa dia begitu bingung sekarang? Sepertinya kita tidak punya pilihan selain mencoba semuanya. Xiaoyan tersenyum tak berdaya dan terpaksa. Matanya tanpa sengaja melirik Qiu. Melihat ekspresi Qiu yang meremehkan, ia tiba-tiba teringat tatapan penuh penyesalan Qiu sebelumnya. Dan sebuah pikiran muncul di benaknya. Kurasa saya perlu memasang jebakan untuk si kecil itu. Setelah mengambil keputusan, Xiaoyan tiba-tiba menyarankan dan lantang. Menggunakan doki untuk menghancurkannya mungkin tidak berhasil, tetapi itu tidak berarti pasti. Mungkin kita telah melewatkan sesuatu yang krusial. Saya rasa kita harus mencoba lagi. Coba lagi? Bukankah Xiaoyan sudah membuktikan bahwa menghancurkan doki tidak berhasil? Semua orang bingung dengan nada bicara Xiaoyan yang tiba-tiba meninggi. Atau mengapa ia kembali ke titik awal setelah sekian lama berpikir? Xiaoyan menatapnya dengan tercengang. Mencoba satu persatu itu memakan waktu dan melelahkan. Mengapa kita tidak bisa fokus pada pendekatan yang paling mungkin? Saya rasa metode penghancuran doki kita adalah yang tepat. Semua orang semakin bingung. Benar. Mengapa Xiaoyan harus begitu malu? Benar. Mengapa batu kristal itu tidak bisa dihancurkan? Namun Xiaoyan, seketika Qiu mendengar Xiaoyan berkata, menggunakan doki itu benar sekali. Kilatan kejutan melintas di matanya sebelum ia mengangguk setuju. Xiaoyan bertepuk tangan dan tertawa terbahak-bahak. Dengan gembira melemparkan sebotol pil obat kelas 4 kepada Qiu. Di tengah kerumunan yang kebingungan dan tatapan bingung Qiu, ia dengan bersemangat berkata, "Terima kasih Qiu. Saya sengaja menyarankannya dengan keras tadi karena saya memperhatikan ekspresi Qiu. Dan ekspresinya memberitahu saya jawabannya menggunakan doki. Syukurlah, kalau tidak, kita mungkin tidak akan pernah menemukan metode yang tepat." Mata Qiu yang sudah besar terbelalak lebih lebar, mengingat bahwa ia mengangguk sedikit ketika suara Xiaoyan tiba-tiba meninggi. Ia tidak menyadari bahwa semua ini adalah jebakan yang dibuat oleh Xiaoyan. Ia melirik botol giok berisi pil obat kelas 4 di tangannya, merasakan sedikit amarah. Ia ingin membuang botol giok itu untuk melampiaskan amarahnya karena telah ditipu. Namun tepat saat ia mengayunkan botol giok itu, ia ragu-ragu dengan sangat enggan. Dengan dengusan terakhir yang marah dan tatapan tajam ke arah Xiaoyan, ia berbalik dan diam-diam mengantongi botol giok itu. Jadi tindakan Qiu membuat semua orang tertawa. Setelah tawa mereda, semua orang menatap Xiaoyan, lalu Xiaoyan dan masih ragu. Bisakah kita benar-benar menghancurkannya dengan doki? Xiaoyan berkata. Selama kita yakin arahnya benar, sisanya adalah soal metode khusus. Dan untuk metode khusus, kita akan menemukannya setelah beberapa kali mencoba. Kata-katanya memang masuk akal, tetapi metode apa lagi yang harus bisa digunakan untuk menyerang dengan doki? Mengedarkan doki, melepaskan keterampilan bertarung, bukankah itu intinya? Untuk sesaat, tidak ada yang menyadari ada yang salah dengan serangan Xiaoyan sebelumnya. Tidak dapat memahami apa masalahnya. Nan Erming mengangkat alis. Setelah jeda sejenak, ia berkata, dari serangan Xiaoyan sebelumnya, kita bisa menyimpulkan beberapa detailnya. Pertama, ancaman terbesar batu kristal ini adalah penyerapan dan serangan balik dokinya. Jadi dibutuhkan seseorang dengan pertahanan yang kuat untuk menahannya. Itu tidak bisa disangkal. Semua orang mengangguk. Nan Erming melanjutkan. Juga, kekuatan serangan orang ini harus cukup kuat. Kalau tidak, itu tidak akan cukup untuk menghancurkan kristal ini. Memang, lanjut Feng Feng, menyampaikan kata-kata Nan Erming. Tatapannya menyapu Xiaoyan, Longyi, dan Xiaoyan.
Dalam hal pertahanan, di antara kita, Xiaozhen, Longyi, dan Tuan Muda Xiao adalah yang terkuat. Longyi adalah yang terkuat, Xiaozhen kedua, dan Xiaoshu sedikit lebih lemah dari Xiaozhen. Namun Xiaozhen pernah terluka sebelumnya karena tidak siap. Dengan lebih banyak tindakan pencegahan, Tuan Muda Xiao seharusnya tidak terlalu rentan. Melihat Xiaoyan mengangguk, Feng Bo melanjutkan. Soal kekuatan ofensif, kita semua sudah tahu sebelumnya bahwa kekuatan ofensif Xiaozhen masih belum memadai. Sepertinya hanya Longyi dan Tuan Muda Xiao yang bisa bereaksi. Longyi melangkah maju. Saya duluan. Kalau saya bisa matakannya, baguslah. Kalau tidak, saya masih bisa memberi ayah sedikit pengalaman. Xiaoyan mengangguk. Baiklah, hati-hati. Longyi melangkah maju. Di tempat kakinya mendarat, aliran udara yang kuat meletus, mengirimkan riak-riak di udara. Seketika dengan jentikan tangan kanannya, tombak petir berdengung dipenuhi Doki. Saat dengungan tombak semakin kuat, Longyi akhirnya menyerang, menghujamkan tombak petir bagi kilat. Segera riak-riak kuning pucat di permukaan kristal nyaris tak beriak sebelum hancur di bawah tombak Longyi yang dominan. Pecah menjadi titik-bintik cahaya kecil yang berterbangan kemana-mana. Tombak petir menusuk kristal dan ganas. Hantaman kuatnya membuat batu besar itu bergetar. Sama seperti serangan terakhir Xiaozhen, kristal itu langsung memancarkan cahaya kuning pucat, langsung melahap Doki Longyi, menyerapnya ke dalam energi kuning pucat di intinya. Sambil menstabilkan getaran, kristal itu juga memadatkan tombak yang identik dengan tombak petir Longyi, bersiul dan menusuk ke arah Longyi. Namun tidak seperti serangan Xiaozhen sebelumnya, Longyi sudah siap, jadi dia tidak terluka, hanya terhuyung mundur beberapa langkah. Serangan kekuatan penuh saya bahkan tidak bisa menghancurkannya. Masih terpaku pada kristal besar yang tidak rusak itu, Longyi menolak kenyataan ini. Dia dengan paksa menekan darah yang mengalir deras ke dalam dirinya dan bersiap untuk menyerang lagi. Biar saya coba. Xiaoyan melangkah maju, meletakkan tangannya di bahu Longyi. Serangan Anda tidak sekuat milik saya. Kalau begitu, hati-hati ayah. Longyi minggir. Xiaoyan mengayunkan penggarisnya, dan 888 bayangan penggaris menyapu energi langit dan bumi yang luas, menyatu menjadi sinar cemerlang seperti penggaris yang menebas ke depan. Di bawah suara teredam riak kuning pucat nyaris tak terlihat dari permukaan kristal sebelum hancur oleh serangan Xiaoyan yang tak tertandingi dan mendominasi. Doki Xiaoyan yang kuat menyerang tanpa henti, menghancurkan udara di sekitarnya. Namun meskipun kristal raksasa itu bergetar hampir seperti hantu di bawah serangan Xiaoyan yang dahsyat, kristal itu tidak menunjukkan tanda-tanda retak. Setelah menyerap Doki Xiaoyan, kristal itu dengan cepat stabil dan mengembun menjadi penggaris berat berwarna merah keunguan yang menebas Xiaoyan dengan kekuatan yang mengerikan. Untungnya Xiaoyan telah bersiap, buru-buru mengayunkan penguasa api surgawinya ke arah penguasa ilusi berat yang mendekat. Tepat ketika kedua penguasa identik itu hendak bertabrakan, momentum penguasa itu bergeser. Sinarnya berubah menjadi gelombang, menyebabkan penguasa yang jatuh itu terhenti sejenak. Kemudian, dengan kepakan sayapnya yang kurus, ia dengan cepat mundur, dan dengan satu gerakan kaki, ia menghindari serangan penguasa itu. Dengan raungan yang menggelegar, penguasa ilusi berat itu menciptakan genangan air besar di permukaan danau yang jauh. Ombak besar bergulung-gulung dan tirai air naik dari danau, menyerupai tsunami. Menyaksikan pemandangan ini, wajah semua orang menjadi gelap. Bahkan serangan terkuat Xiaoyan terbukti tidak efektif, yang menunjukkan pertahanan kristal ini terlalu kuat. Xiaoyan juga kebingungan, bergumam pada diri sendiri, bingung. Saya tidak menyangka serangan terkuat saya bahkan tidak akan melukainya. Apakah kita benar-benar tidak mampu menghancurkannya? Seharusnya tidak. Jika dibutuhkan lebih dari kekuatan kita untuk menghancurkannya,
tidak ada gunanya membuang-buang tenaga kita. Tapi, apa sebenarnya masalahnya? Mendengar gumaman Xiaoyan, mata King Mu'er berbinar. Dia berkata, batu kristal itu harus menyerap doki serangan kita dalam waktu yang sangat singkat, mengubahnya menjadi kekuatan untuk menstabilkan diri dan menyerang balik kita. Ini pasti akan menghabiskan sebagian energi. Mungkinkah saat itulah kita memiliki kesempatan? Iya, ayo coba. Longgi mengangkat tombaknya dan menyerang batu kristal itu. Dengan suara dentuman keras, batu kristal itu membalas serangan Longgi seperti sebelumnya. Namun kali ini, mendengar desiran angin, Longgi kembali menusukkan tombaknya ke depan. Dengan suara krek yang nyaring, kemudian sebuah retakan kecil muncul di batu kristal raksasa itu. Meskipun kecil, retakan itu memberi semua orang harapan untuk menghancurkan batu kristal itu. Semua orang tersenyum gembira. Seperti yang diprediksi King Mu'er, saat batu kristal itu menyerap doki, menyerang untuk menstabilkan diri dan mengubahnya menjadi kekuatan serangan untuk membalas serangan. Pertahanannya berada pada titik terlemahnya. Akhirnya, saya menemukan trik untuk menghancurkannya. Longyi dan saya akan bergantian menyerangnya. Kita pasti akan menghancurkannya. Xuan tertawa terbahak-bahak. Tetapi mendapati Qiuqi meretan bibirnya tidak setuju. Anak kecil, Anda tidak percaya? Ia hendak mengayunkan penggarisnya untuk menyerang, tetapi matanya membeku saat itu juga. Retakan kecil pada batu kristal itu menghilang. Dalam waktu sesingkat itu, retakan itu sembuh seperti sebelumnya. Ekspresi gembira kerumunan tiba-tiba mereda. Alisnya sedikit berkerut. Xuan menoleh untuk melihat Qiuqiu yang merasa sedikit bangga. Alisnya mengendur saat pikirannya berpacu. Ia tersenyum dan berkata, hanya saja kekuatan serangan kita tidak cukup saat itu. Ini bukan masalah bagi kita. Kita punya kemampuan bertarung tim. Melihat ekspresi gembira dan kemudian khawatir semua orang, ia tahu bahwa semua orang khawatir setelah menggunakan kemampuan bertarung tim. Serangannya akan jauh lebih kuat, tetapi serangan balik batu kristal juga akan jauh lebih kuat. Apakah para penyerang bisa menahannya? Xiaoyan tersenyum tipis. Ia dengan percaya diri menyatakan, jangan khawatir, untuk serangan pertama hanya gunakan kekuatan orang bintang 6 tahap menengah hingga akhir. Biarkan kristal menyerap doki dan mengubahnya menjadi kekuatan ofensif. Melemahkan pertahanannya sejenak. Saat itu saya akan berada di kekuatan kultivator bintang 7 tahap awal dan dapat dengan mudah menahan serangan baliknya. Kemudian, saya akan melancarkan serangan kekuatan penuh kekuatan bintang 7 tahap awal. Bukankah itu seharusnya memperlebar celah? Ulangi proses ini. Jika kita tidak memberinya waktu untuk sembuh, saya ragu kita bisa menghancurkannya. Kata-kata Xuan memberi semua orang harapan untuk menghancurkan kristal itu. Mereka segera membentuk formasi dan menyalurkan semua doki mereka ke Xiaoyan. Dengan aliran doki yang terus-menerus, kekuatan Xiaoyan meningkat pesat. Dan api yang membakar penguasa abadi api surgawi semakin terang dan panas. Xiaoyan menggenggam penguasa berat itu erat-erat di tangan kanannya dan melancarkan pukulan kuat ke udara dengan tinju kiri. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini sebagai Master Bintang 7 tahap awal, pukulan ringan ini sudah lebih kuat daripada serangan kekuatan penuh Longyi. Yang membuat batu kristal itu bergetar, lalu dengan cepat menstabil setelah penyerap doki. Segera hembusan tinju yang menembus udara menghantam Xiaoyan, tapi ini paling-paling hanya serangan balik bintang 6 akhir. Dan bagi Xiaoyan yang sekarang berada di level bintang 7 awal, itu tidak menimbulkan ancaman. Dalam sekejap penguasa abadi api surgawi menyerap dengan sekuat tenaga. 888 bayangan penguasa bergabung menjadi satu penggaris tunggal. Dan dalam sepersekian detik, mereka menghantam kristal raksasa itu. Dengan pukulan dahsyat dari kekuatan bintang 7 awal ini, jauh lebih dahsyat daripada pukulan dari kekuatan bintang 6 awal.
Angin kencang dari penggaris itu merobek kristal dan tampaknya tak berwujud, menciptakan pusaran udara yang menari-nari seperti bunga willow. Dengan suara klang yang menggema, retakan yang jelas muncul di kristal itu, dan kristal itu bergetar hebat. Datang lagi! Tanpa henti, Xiaoyan melepaskan pukulan dahsyat lainnya dengan kekuatan rata-rata. Xiaoyan menahan serangan balik kristal itu dan melancarkan serangan kekuatan penuh sekali lagi, menghantam retakan itu. Tanpa henti, Xiaoyan didorong oleh Doqi yang luar biasa dari kerumunan, menghantam batu kristal itu hampir 100 kaki dalam satu tarikan nafas. Retakan kristal itu semakin lebar, dan serpian batu mulai terkelupas selapis demi lapis. Kekuatan serangan Xiaoyan yang luar biasa membuat mereka terbang kemana-mana, menghantam danau di sekitarnya seperti panci berisi air mendidih. Saat batu kristal raksasa itu hampir hancur, Qiu, King Mu'er yang sedang menyaksikan Xiaoyan memecahkan batu sambil menikmati ramuan kelas 4 yang baru saja diberikan Xiaoyan, tiba-tiba mulai berdegup cemas. Hati-hati! Teriak King Mu'er cepat, tapi sudah terlambat. Badai energi yang mengerikan meledak dari kristal yang hancur. Wajah Xiaoyan memucat. Jika energi ini langsung menyapu kerumunan yang menyalurkan Doqi ke arahnya, dan konsekuensinya akan sangat buruk. Dengan tergesa-gesa, ia membentangkan sayap tulangnya, menggunakan sayap yang besar untuk memblokir dampak energi tersebut. Blokade ini sangat melemahkan kekuatan energi tersebut, tetapi Xiaoyan masih terlempar ratusan kaki jauhnya. Pembohong kecil! Tuan Xiao! Tiba-tiba, dengan kejutan energi yang begitu kuat, darah berceceran dari sudut mulut Xiaoyan. Tubuhnya terasa seperti diiris pisau yang tak terhitung jumlahnya, dengan rasa sakitnya yang luar biasa. Namun senyum lega menghiasi wajah Xiaoyan. Ia terhuyung berdiri dan melambaikan tangan kepada kerumunan yang menyerbu, memberi isyarat bahwa ia baik-baik saja. Meskipun terluka, ia akhirnya menghancurkan kristal itu. Hari itu sepadan. Tapi selanjutnya, sesaat kemudian tatapan Xiaoyan tiba-tiba terangkat. Ekspresinya berubah drastis saat ia menatap kristal yang hancur. Semua orang mengikuti tatapan Xiaoyan. Pupil mereka mengecil. Kristal raksasa itu telah hancur total, tetapi udara kuning pucat di intinya tidak menghilang. Sebaliknya, dia berputar kencang, memancarkan aura yang kuat. Danau di bawahnya tampak menarik daya hisap yang kuat. Sinar cahaya kuning pucat yang tak terhitung jumlahnya membawa pecahan batu melesat keluar dari danau, menyatu dengan pusaran udara kuning pucat, menyerap energi sinar kuning pucat tersebut. Massa udara kuning pucat itu berputar dengan kekuatan dan kecepatan yang semakin meningkat, memancarkan cahaya menyilaukan yang begitu terang hingga membuat orang-orang menyipitkan mata. Apa ini? Semua orang menyaksikan dengan tak percaya. Perlahan-lahan udara kuning pucat itu mengembun menjadi bentuk humanoid dan mulai memadat. Tak lama kemudian, sesosok makhluk humanoid raksasa diselimuti batu padat melayang di udara. Mata emasnya berkilauan dengan cahaya yang mengerikan. Makhluk humanoid raksasa itu menatap Xiaoyan dan yang lainnya, tertawa terbahak-bahak. Orang tua terkutuk itu menghancurkan tubuh batu saya dan menyegelnya di dasar danau. Dia kemudian menggunakan kristal untuk memenjarakan kecerdasan dan energi saya, memaksakan untuk menjaga rumahnya di sini. Saya pikir saya tak punya harapan untuk bebas, tetapi tak disangka kalian bebaskan saya. Akhirnya saya bebas. Tawa itu menggema di danau, memenuhi mata semua orang dengan kegembiraan. Segeroh? Saya penasaran kenapa kristal itu begitu aneh. Jadi ada segeroh di dalamnya. Goda Xiaoyan. Saya adalah dermawan Anda. Jadi bagaimana Anda akan membalas budi kami? Ling Yin terkejut mendengarnya. Dia mengerutkan kening melirik kelompok itu dan tatapan ganas terpancar di matanya. Kemudian dia berkata dengan arogan. Kalian menghancurkan kristal itu dan membebaskan saya. Seharusnya saya berterima kasih pada Anda. Tetapi kalian juga membuat saya terluka parah.
Jadi kalian pantas mati karena melukai orang hebat seperti saya. Bagaimana dengan ini? Sebagai penghargaan atas kontribusi Anda, saya akan meninggalkan Anda dengan mayat utuh. Sialan. Semua orang hampir geli, bertanya-tanya apakah otak Lingjin telah rusak karena disegel begitu lama. Xiaoyan tersenyum cenaka dan bertanya, jadi membunuh kami adalah hadiah untuk kami? Tentu saja, suatu kehormatan bagi Anda untuk bertemu dengan saya yang agung. Merupakan kehormatan yang lebih besar bagi Anda untuk meninggalkan mayat Anda utuh terlebih lagi. Lingjin memelototi Xiaoyan, nadanya sedikit tidak sabar. Tidak heran dia sama sekali mengabaikan Xiaoyan dan rekan-rekannya. Sekilas, yang terkuat di antara mereka hanya bintang 6 menengah. Di matanya, di level bintang 7 awal, mereka praktis tidak berbeda dengan semut. Tapi Lingjin hanyalah Lingjin. Meskipun memiliki kecerdasannya masih sangat rendah. Dia tidak menganggap orang-orang ini dapat menghancurkan batu kristal yang menyegelnya. Bagaimana mungkin mereka dianggap semut? Pada saat ini, Xiaoyan tersenyum cerah dan berkata, tahukah Anda, kami juga tertarik pada Anda. Anda segel roh, salah satu dari 3 keajaiban, dan sepertinya peringkat Anda cukup tinggi. Peringkat Anda mungkin cukup tinggi jika saya melahap dan menyerap Anda. Efeknya pasti luar biasa. Kata-kata Xiaoyan mengejutkan Lingjin yang arogan, dan akhirnya ia ingat identitasnya. Apa orang-orang ini benar-benar ingin melahap dan menyerap saya? Mata emasnya tiba-tiba berkilat marah. Xiaoyan berhenti berbicara dengan Lingjin dan berteriak, bentuk formasi! Kerumunan yang tidak sabar segera mengambil posisi mereka. Xiaoyan mengalurkan doki mereka dan bayangan terbentuk penggaris menari-nari di udara. Menebas ke bawah. Angin berbentuk penggaris itu menciptakan gelombang udara yang kuat, langsung mencapai Lingjin. Jelas Lingjin tidak menyangka bahwa kecepatan Xiaoyan dan buru-buru meninju bayangan berbentuk penggaris itu ke udara. Namun teriakan dingin Xiaoyan menangkis bayangan terbentuk penggaris itu. Luput dari pukulan Lingjin dan mendarat dengan keras di dadanya. Dengan suara dentuman keras, Lingjin terhempas mundur, terhuyung beberapa puluh langkah sebelum akhirnya mendapatkan kembali keseimbangannya. Lingjin dengan aura bintang 7 tingkat awal terlempar sejauh ini hanya dengan 1 serangan kaki. Sepertinya ia mengalami kerusakan yang signifikan ketika kita menghancurkan kristal itu. Mata Xiaoyan berbinar dan ia mengayunkan penggarisnya, melancarkan serangan yang lebih kuat. Setelah hampir tidak bisa menyeimbangkan diri, Lingjin hanya bisa menyilangkan tangan untuk menangkis. War! Lingjin terhempas mundur lagi. Letakan muncul di lengannya, memperlihatkan cahaya redup. Lagi! Xiaoyan tak memberi Lingjin kesempatan untuk bernafas, melepaskan rentetan serangan. Tak disangka karena kalah telak dan dikalahkan oleh bintang 6 tingkat awal, Lingjin yang berfrustasi meledak dalam amarah. Dengan raungan, tubuhnya tiba-tiba terentang. Cahaya kuning pucat memancarkan dirinya, membentuk rune misterius di batu. Aura mengerikan langsung menyelimuti sekelilingnya. Kemudian, ia hanya melindungi kepalanya dengan tangannya, membiarkan bayangan penggaris Xiaoyan menghantam seluruh tubuhnya. Suara dentuman tumpul itu terus berlanjut, namun meskipun Xiaoyan mengerahkan seluruh kekuatannya dengan setiap penguasa, yang masing-masing diserapi api surgawi secara khusus, pedang itu masih berhasil menyerang Lingjin, yang dilindungi rune tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Pertahanan yang menyimpang. Melihat wujud Lingjin yang tampak terkepung namun tak terluka, pikiran Xiaoyan berpacu. Sebuah pedang kecil berwarna ungu merah melesat dari dahinya, menghantam tepat di celah di antara lengan Lingjin yang melindungi kepalanya. Namun pedang ungu merah itu tidak menembus tengkorak Lingjin seperti yang terjadi pada pemimpin monster itu. Sebaliknya, pedang itu berhenti di celah, tak mampu menembusnya. Menarik kembali pedang ungu merah yang telah dipadatkan dengan kekuatan jiwa, Xiaoyan merasakan gelombang kecemasan. Serangan teknik pertarungan jiwa juga tidak efektif. Pertahanan rune pelindung Lingjin sungguh luar biasa. Kecuali bayangan penguasa itu bisa mengenai kepalanya,
ini hanya akan membuang semangat juang semua orang. Namun Linggin yang melindungi kepalanya dengan lengannya tak berdaya. Apa yang bisa ia lakukan? Semua orang menyadari hal ini sehingga hati mereka berdebar cemas. Biar saya coba. Long Yi melangkah maju. Tanpa menunggu siapapun menyalurkan dokinya, ia melesat ke arah Linggin, menciptakan pusaran emas. Nah, demikianlah video hari ini. Terima kasih sudah selalu menonton video Min Er sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.